Teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya? Halo? Lancar itu, Bu. Lancar ya? Ya. Oke. Ya, oke. Ya, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Marilah kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga nanti perkuliahan berjalan lancar. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah pagi ini kita bisa melakukan perkuliahan walaupun via daring ya, karena kondisi yang belum memungkinkan kita untuk melakukan pertemuan secara offline, tapi enggak apa-apa. Kita tetap semangat ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, karena ini pertemuan yang pertama, jadi saya akan menyampaikan, kontrak kuliah, plus nanti, sedikit menyinggung tentang, pembelajaran kita nantinya. Kemudian materi sedikit nanti akan saya sampaikan untuk di bab awalnya ya. Oke, saya langsung masuk ya. Oke. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Karena kita ada keterbatasan untuk waktu, jadi nanti saya agak cepat ya. Karena ini masih awal untuk pengantar pemodelan sistem, jadi saya rasa teman-teman nanti bisa mengikuti. Kita masuk kepada pemodelan sistem. Kuliah yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sistem dan berpikir sistem. Ya, ini nanti slide saya untuk 2 kali pertemuan. Tetapi nanti tetap saya pertemuan pertama saya tuntaskan, nanti pertemuan kedua nanti baru kita bahas lagi, gitu ya. Oke, kita masuk pada kontrak perkuliahan. Nah, di kontrak perkuliahan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang kemarin sudah mengikuti RO maupun statistik lanjut, bahwa kontrak perkuliahan nanti saya berikan choice kepada teman-teman semua. Apakah kita pembelajarannya melalui Zoom, ataukah video pembelajaran, ataukah nanti kita combine seperti RO dan statistik lanjut gitu ya, bagi teman-teman yang sudah mengambil gitu ya. Tapi ini ada beberapa teman-teman yang baru ya, terutama untuk kelas reguler. Pembelajaran kita kalau via Zoom, ini untuk menjaga output dan outcome-nya dari mahasiswa, maka sekarang diberlakukan aturan saat Zoom. Yang pertama adalah videonya harus aktif. Kalau tidak aktif, nanti otomatis presensi saya kurangi, gitu ya. Kemudian speakernya harus kondisi mute, unmute ketika ada sesi tanya jawab, gitu ya. Kemudian harus berpakaian sopan saat Zoom. Jangan pakai kolor atau atasnya cuma pakai kaos dalam gitu. Jangan ya. Itu yang bagi yang laki, kalau yang perempuan ya jangan gitu ya. Kemudian di akhir pembelajaran ada kuis. Ini untuk mengukur seberapa dalam mahasiswa memahami tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Gitu ya. Dan maksimal join adalah 15 menit. Itu sudah batas paling maksimal. Tapi biasanya kita on time dan kita mulai maksimal 8 menit setelah room dibuka. Gitu ya. Itu kalau kita via Zoom. Jadi kalau Zoom, nanti kita Zoom dari awal pertemuan sampai nanti akhir pertemuan kita Zoom terus. Itu kalau kita memilih pembelajaran via Zoom. Tetapi kalau teman-teman nanti memilih video pembelajaran aja Bu, gitu.
Nanti saya akan buat video pembelajarannya. Jadi materi, kemudian saya memberikan penjelasan via video beserta PPT. Kemudian nanti video itu bisa diakses di gudang materi Teknik Industri Ushahid. Kemudian absensi nanti berdasarkan pengerjaan soal pengayaan pada GFOM. Jadi setelah melihat video pembelajaran, nanti teman-teman harus mengerjakan Google Form. Di situ ada pertanyaan kuis tentang video pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, ketika itu sudah dikerjakan di Google Form-nya itu, kemudian konfirmasi di grup, baru absensi saya isikan. Tapi waktunya hanya 1 kali 24 jam. Karena saya tidak bisa mengabsen di luar 1 kali 24 jam dari jadwal si akad. Begitu ya. Itu kalau video pembelajaran. Nah, yang ketiga bagaimana Bu? Kita belajar combine. Combine itu pembelajaran dengan Zoom separuh. Separohnya lagi dengan video pembelajaran. Jadi kalau ada 14 kali pertemuan, 2 kali tugas, 2 kali pengayaan, berarti kita ada 10 kali pertemuan. Nah, 10-nya ini 5 kali Zoom, 5 kali video pembelajaran. Nanti teman-teman putuskan ya untuk yang kelas pagi ini, apakah nanti memilih video pembelajaran alternatif yang pertama dengan Zoom, alternatif kedua dengan video pembelajaran, dan alternatif yang ketiga adalah combine, gitu ya. Nanti saya tanya keputusannya. Nah, kontrak kuliah kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita nanti jadwal perkuliahannya 14 kali pertemuan. 10 kalinya dengan ceramah. Nah, ini bisa dengan Zoom atau dengan video pembelajaran. 2 kali tugas besar dan 2 kali pengayaan. Absensi sekarang saya hitung karena kemarin saya dapat masukan bahwa saya itu termasuk dosen yang longgar kalau di absensi, sehingga ini semester ini kita benahi ya, jadi absensi tetap kita hitung gitu ya, karena saya kemarin beranggapan bahwa daring itu kan sesuatu yang membatasi kita. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak akan memberikan absensi yang terlalu ketat karena saya paham kondisi seperti ini untuk mahasiswa sulit dan untuk dosen pun juga sulit gitu ya. Sehingga saya sangat memahami untuk absensi. Tetapi untuk semester ini agak kita perketat dikit karena saya ditarget untuk output dan outcome-nya. Sehingga nanti teman-teman ketika mendapatkan nilai A kemarin misalkan, untuk mata kuliah ini harapan saya A-nya juga ada skill yang lebih gitu. Gitu ya. Paham maksud saya ya? Oke, di sini absensi 10%, kemudian tugas 20%, UTS-nya 30% dan UAS-nya 40%. Gitu ya. UAS-nya nanti saya jelaskan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Untuk mata kuliah ini, teman-teman, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai pemodelan sistem. Ini adalah tujuan dari aspek kognitif dan afektif. Kemudian tujuan yang kedua, nanti mahasiswa mampu membuat contoh model sistem pada dunia industri. Ini adalah aspek psikomotorik. Psikomotorik itu adalah skill yang dipunyai dari keahlian mata kuliah ini, gitu ya. Kemudian tugas dan pengayaan. Nanti ada 2 kali tugas. Tugas yang pertama nanti sebelum UTS. Tugas kedua itu dilaksanakan saat UAS, pengganti UAS. Nanti ini tugas besar, membuat contoh model sistem pada dunia industri dan mempresentasikan. Ya, ini tugas besarnya. Jadi nanti UAS-nya tidak ada tertulis, tetapi proyek dari teman-teman ini. Contoh model suatu sistem pada dunia industri. Kemudian pengayaan kecil dilakukan setelah perkuliahan. Jadi setelah saya jelaskan semua, saya akan memberikan kuis.
Nah, kuis ini biasanya siapa yang bisa menjawab itu akan mendapatkan poin penambahan. Fungsinya apa poin ini? Adalah sebagai nilai tambahan. Kalau misalkan nanti teman-teman di nilai akhir itu kurang begitu bagus, ini bisa mengangkat. Atau kalau sudah bagus berarti menambah. Misalkan A. A itu kan rentang dari nilai 85 sampai dengan 100. Misalkan sudah dapat 85. Nah, saya sudah dapat A, tapi kan A-nya A mepet gitu ya. Nah, tapi dengan adanya keaktifan di kelas, nantinya itu poin saya nambah, saya aktif di kelas, berarti saya menambah misalkan 5 poin. Oh, ternyata itu bisa mendongkrak nilai saya, misalkan menjadi 90 misalkan. Ah, A-nya kan berbeda di sini ya, gitu. Oke, pengayaan besar 2 kali dilaksanakan dengan waktu yang acak. Ini saya acak, jadi tidak saya tentukan gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman saya meminta jawabannya. Nanti untuk pemodelan sistem kelas reguler mau sistem yang seperti apa pembelajarannya? Kalau Silakan. saya itu Bu, apa blended Bu. Blended. Berarti antara Zoom dengan video pembelajaran. Iya Bu. Gitu. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Itu tadi Mas Daniel ya. Silakan untuk teman-teman reguler. Silakan teman-teman. Setuju tidak misalkan di sistem blended atau combine? Jadi kalau misalkan blended, minggu ini kita Zoom, berarti minggu depan kita video pembelajaran. Nah, misalkan di video pembelajaran ada yang kurang paham, silakan itu dicatat, kemudian saat Zoom boleh ditanyakan. Begitu. Ya, silakan. Ada suara yang lain sebelum kita masuk kepada materi? Saya mau dengar suara yang lain. Silakan teman-teman. Siapa ini Mbak Ritma? Kalau saya kombinasi aja Bu antara video pembelajaran sama Zoom gitu. Oke, sama ya dengan Mas Daniel ya. Iya, Bu. Oke. Mas Galih? Ya Bu, Ya. mungkin dari saya kan dari kelas karyawan, ini izin ikut kelas pagi. Nah, mungkin nanti ngikut yang lain aja Bu, yang dari kelas karyawan. Kalau saya Oh, berarti ikut sendiri milih yang kombinasi Bu. Oh, kombinasi ya. Oke. Tetap nanti saya tawarkan yang kelas karyawan ya, Mas ya. Karena kelas karyawan itu kan nggak selamanya bisa Zoom. Karena waktunya kadang yang nggak bisa disamakan. Begitu ya. Iya Jadi Bu. nanti aturannya ikut yang kelas karyawan. Gitu ya. Baik Bu, Yang terima reguler kasih. lain siapa? Rifki ya? Rifki Ian? Halo? Oke, tapi kalau combine, tetap nanti saat kita Zoom, kita ikuti aturan ya. Jadi video diaktifkan, posisi mute, kemudian berpakaian yang sopan. Jadi seolah kita kuliah seperti biasa aja, gitu ya. Tetapi kita bisa tatap muka, tapi tidak bisa secara langsung, gitu ya. Oke, berarti sudah diputuskan pakainya blended ya. Iya Bu. Oke, ya itu ada link absensi. Silakan teman-teman mengisi ya, sudah disediakan oleh Mas Daniel. Oke, saya masuk kepada materi sekarang.
untuk mersingkat waktu. Nah, kita ingat kembali tentang sebuah sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah suatu kumpulan elemen, dia bisa berupa benda, dia bisa berupa orang, dia bisa berupa entitas yang saling berhubungan, berinteraksi satu sama lain dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dan tidak ada satu bagian pun yang dapat bekerja sendiri. Jadi sistem itu merupakan satu kesatuan antara beberapa faktor gitu ya. Nah, di sini sistem human invention sama aja dengan seperti itu. Kata kuncinya apa? Ada 3 kata kunci dalam sebuah sistem. Yang pertama adalah elemen, komponennya. Kemudian yang kedua adalah hubungannya, interaksinya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, elemen dan hubungan antar elemen. Elemen dari suatu sistem itu memiliki karakteristik atau ciri. Contoh misalkan ekonomi, kesehatan. Ekonomi dengan kesehatan otomatis berbeda, ya kan? Kalau ekonomi yang dibahas apa, kemudian kesehatan itu apa. Seperti kita lihat misalkan dampak COVID-19. Nah, itu tidak hanya memukul pada sektor kesehatan, tetapi sekarang kita melihat bahwa sektor ekonomi pun terpuruk. Nah, itu kan sebuah sistem yang saling berinteraksi. Nah, jika ada hubungan antara satu atau lebih elemen, maka perubahan karakteristik suatu elemen dapat mengubah elemen yang lain. Misalkan, oh ternyata sekarang sudah masuk pada level 3. Berarti otomatis dia akan berimbas kepada elemen yang lain. Kesehatan kan berada pada level 3 gitu ya, PPKM level 3 terutama di Jawa gitu ya. Itu berarti berimbas kepada sektor perekonomian. Berarti mal sudah mulai buka, gitu ya. Coba kita lihat dulu ketika posisi benar-benar itu kita dibatasi ya, di mana-mana jalan itu ditutup. Itu otomatis sektor ekonomi juga terimbas. Nah, ini contoh adalah sebuah sistem, gitu ya. Nah, hubungan ini bisa dari segi teknis, ekonomi, sosial maupun psikologis. Nah, mana sistem dan mana kumpulannya? Nah, ini saya tanya, kalau sekeranjang buah-buahan, itu sistem apa kumpulan? Ya? Kumpulan. Kumpulan, Bu. Kumpulan. Sekeranjang buah-buahan. Kumpulan katanya. Terus kalau tim sepak bola, kumpulan apa sistem? Sistem. Sistem. Sistem, betul. Karena merupakan saling berinteraksi, punya tujuan tertentu, betul ya. Kalau sekeranjang buah-buahan kan hanya terdiri dari buah-buahan saja. Dia berinteraksi tidak? Tidak. Dia punya tujuan tidak? Tidak. Sehingga ini adalah kumpulan, betul. Kalau kompor gas, kompor gas itu sistem atau kumpulan, teman-teman? Sistem. Sistem, betul. Sistem, karena di situ ada elemen-elemen kompor gas, di mana dia kalau dinyalakan, dia berinteraksi misalkan dari elemen 1 ke elemen 2, dia nanti sehingga apinya bisa nyala, gitu ya. Kemudian kalau dapur. Dapur apa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kumpulan, Bu. Siapa? Sebut nama. Saya Bu Rianadi Prasetyo. Oke, ya silakan Mas. Menurut Kalau dapur saya apa? Kalau dapur itu kumpulan, Bu. Kumpulan. Oke. Kenapa kumpulan, Mas? Karena banyak sekali alat di situ sehingga kan dari satu alat itu memiliki satu tujuan sendiri, Bu, gitu. Jadi kalau dapur itu cuma seperti tempatnya untuk wadah. Oke. Jadi dia tidak ada interaksi gitu ya. Iya. Oke. Nah, betul ya. Kemudian kalau masyarakat, ya siapa yang bisa menjawab? Sebut nama.
Sistem, Bu. Sistem. Sistem. Oke. Kenapa sistem, Mas? Mas Galih ya ini tadi. Ya, Bu. Ya, karena kan di suatu masyarakat itu pasti melakukan suatu interaksi, Bu. Antar orang ke orang lain gitu, Bu. Oke. Iya, betul. Elemennya ada orang, ya. Kemudian dia berinteraksi karena masyarakat pastinya. Dan biasanya ada tujuan tertentu gitu ya. Oke, berarti teman-teman sudah bisa membedakan mana sistem, mana kumpulan. Oke. Itu juga sebenarnya kuis yang saya lontarkan di pertengahan perkuliahan ya teman-teman. Jadi kuis tidak hanya di akhir tetapi di pertengahan saya melontarkan. Dan ini saya sudah mengantongi beberapa nama yang bisa menjawab gitu ya. Nah, sekarang sistem iceberg. Berpikir sistem berarti mampu melihat bahwa suatu kejadian itu tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan pendekatan reduksionisme, yaitu membreakdown masalah besar dan dicari solusinya satu-satu. Itu beda gitu ya. Berpikir sistem artinya mencoba melihat permasalahan secara holistik, kait mengait dan memerlukan trade-off gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Apa dalam pikiran teman-teman setelah membaca tentang sebuah sistem dengan gambar ini dikaitkan? Siapa yang bisa menjawab? Coba kasih argumennya. Saya nyoba jawab, Bu. Oke, Mas Daniel, silakan. Kalau kaitannya dengan sistem itu mungkin apa ya? Perkereta apian, Bu. Jadinya apa? Penumpang yang gimana ya? Di luar dari gerbong gitu loh, Bu. Jadi mungkin apa yang jelas gini? Abai terhadap aturan dari perkereta apian gitu loh, Bu. Oke. Jadi bisa mengganggu diri sendiri juga keretanya. Oke. Oke, terima kasih Mas Daniel atas pendapatnya. Ada pendapat yang lain? Setelah melihat gambar ini kemudian dikaitkan dengan tadi, kita belajar tentang sistem dan berpikir sistem. Saya, Bu. Coba, Bu. Siapa Mas? Siapa ini? Dimas, Bu. Dimas. Ya. Oke, silakan Mas. Ya, jadi kalau kita berpikir secara sistem, tentu saja kita tidak bisa hanya melihat pelanggaran yang dilakukan oleh orang sampai duduk di atas gerbong atau sampai keluar begitu ya. Jadi yang pertama jelas yang harus kita kritisi atau yang harus kita lihat adalah bagaimana penjagaan dari sistem masuk ke kereta, apakah penjagaannya memadai atau tidak sehingga hanya orang-orang yang memiliki tiket misalnya atau memenuhi persyaratan yang bisa masuk. Kedua adalah harga tiketnya sendiri misalnya. Ini mempengaruhi masyarakat yang pingin naik kereta gitu ya, tapi tidak bisa membeli tiketnya sehingga dia memaksa untuk bisa masuk kemudian berjubel di situ. Yang ketiga, kapasitas keretanya sendiri, apakah memang memadai untuk untuk memenuhi permintaan atau demand dari banyaknya masyarakat di sekitar untuk menggunakan kereta api. Jadi kalau sistem itu berarti kita harus melihat dari semua aspek, tidak hanya melihat pelanggaran saja di situ. Itu menurut saya. Oke, ya. Terima kasih Mas Dimas, ini sangat komplit sekali ya, betul. Jadi yang dikatakan oleh Mas Daniel juga betul, artinya ada pelanggaran ketika kita melihat kereta api ini ya kok full muatan sampai di atas, sehingga itu membahayakan gitu ya, sangat membahayakan sekali. Itu betul, itu dari sisi kita melihat bahwa ada pelanggaran di sini. Tetapi dari Mas Dimas tadi menyampaikan dari berbagai faktor, karena memang kalau kita berpikir sistem, kita itu harus melihat dari berbagai sisi. Saling kait mengait, kita kaitkan. Ini kira-kira berpengaruh terhadap apa? Ini berpengaruh terhadap apa? Betul tadi, bahwa ketika memang sudah ditentukan kapasitas kereta api itu sekian,
harusnya memang sudah ada aturan bahwa memang kalau sudah penuh ya tidak bisa mengangkut lagi gitu. Tapi kan kita berbicaranya realita ya. Realita di Indonesia sekarang memang masih sulit untuk menerapkan hal yang seperti itu. Nah, itu kita sudah berusaha untuk belajar melihat bahwa suatu kejadian itu kita lihat menjadi sebuah sistem gitu ya. Oke, good. Saya suka ya. Oke, sekarang kita bicara konsep sistem iceberg di sini ya, di mana kita melihat bahwa ini ada event, ada suatu kejadian, ini reaktif ya pastinya. Kemudian ada patterns, ini adaptif. Kemudian ini ada sistem nih, struktur sistem di bawahnya, di mana di sini ada generatif. Itu kalau konsep sistem dari iceberg, gitu ya. Nah, kalau kita melihat masalah kelebihan populasi. Nah, ini kita mencoba berpikir secara sistem. Nah, ada kelebihan populasi, misalkan Indonesia kemarin, dari misalkan daratannya berapa, kemudian jumlah penduduknya berapa. Contoh misalkan tidak ada pemerataan penduduk ya, misalkan di luar Jawa dengan Jawa. Saya pernah tinggal di luar Jawa juga. Saya melihat memang jarak antar satu rumah dengan rumah jauh gitu ya. Dulu kan saya pernah di Sulawesi. Kemudian di Jawa, coba kita bandingkan. Kita mencari lahan untuk pertanian aja susah gitu ya. Karena jumlah penduduk di Jawa sudah banyak. Kemudian tanah yang tersedia juga sangat sedikit. Nah, kita melihat kelebihan populasi, overpopulation. Ini apa sih sebenarnya faktor-faktornya? Yang pertama, ini nanti menyebabkan kemiskinan enggak? Kemudian kurang pendidikan enggak? Kurang informasi tentang KB ya, ini program pemerintah yang dulu gitu ya, di mana cukup 2 anak saja gitu ya. Tapi semenjak ada COVID ini pengurangan penduduk, mortalitasnya tinggi sekali gitu ya. Kemudian banyak anak, banyak rezeki. Nah, ini konsep orang Jawa ini biasanya ya, mohon maaf gitu ya. Orang Jawa dulu banyak anak, banyak rezeki, dan memang kita melihat dari sisi ini dulu orang tua zaman dulu punya anak 6 gitu, biasa. Punya anak 12 gitu ya, biasa. Coba sekarang kalau punya anak 5 gitu, itu udah dikatakan, wah anakku banyak gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Oke. Sekarang kita melihat ya. Nah, ini berpengaruh nggak sih? Kita melihat ini menjadi sebuah sistem kelebihan penduduk. Itu ternyata berpengaruh pada kemiskinan. Kemiskinan ini juga nanti berimbas kembali kepada kelebihan penduduk atau overpopulation. Kemudian di sini kita melihat kemiskinan karena apa? Kurang pendidikan. Ya kan, pendidikan rendah gitu ya, sehingga kalau pendidikan hanya tamat SD, kita mau nyari kerja dengan tamatan S1 bisa nggak? Nggak bisa. Pendidikan bagaimanapun berpengaruh dengan pola pikir. Lulusan SD dengan lulusan, katakan saya nggak jauh-jauh ya, misalkan lulusan SMA, beda. Cara berpikirnya beda. Nah, ini otomatis berpengaruh. Nah, ini kan berpikir ya. Kita sudah berpikir nih, kita belajar berpikir ini sebuah sistem. Nah, dasar sistem itu ada yang pertama adalah semua sistem itu pasti punya input, output, dan skema umpan baliknya. Ada juga di sini sistem, kemudian proses, ada output. Tetapi dia tetap harus menggunakan umpan balik. Artinya nanti ketika teman-teman membuat sebuah model sistem, jadi dicari hubungan ketika itu sudah menjadi output, maka dia akan kembali menjadi input nantinya, seperti itu. Kemudian mempertahankan kondisi mapan, an internal steady state, yang disebut dengan homeostatis. Kemudian menunjukkan sifat yang khas dari keseluruhannya, tidak memiliki oleh elemen tertentu. Jadi tidak hanya kita berbicara pada elemen tertentu saja. Kemudian sistem memiliki batas atau boundaries. Ingat ya, yang memisahkan sistem dengan lingkungannya. Kita harus membatasi. Ketika nanti membuat sebuah model sistem, kita jangan terlalu gladrah. Kita ambil saja contoh kecilnya saja. Kita harus mampu membatasi bahwa itu sudah di luar konteks sistem berpikir saya, Bu, gitu ya. Misalkan saya contoh misalkan ambil industri tekstil.
Jangan keseluruhan. Diambil misalkan sistem dalam industri tekstil gitu ya. Jangan diambil misalkan K3-nya. K3-nya, kemudian sistem produksinya, kemudian sistem manufakturnya dan sebagainya. Itu terlalu luas, nanti mumet teman-teman. Ambil saja misalkan sistem K3 pada industri tekstil. Berarti fokus yang dilihat adalah K3-nya pada industri tekstil. Itu saja. Jadi teman-teman tidak boleh mengambil sistem yang terlalu luas gitu ya. Nanti akan menyulitkan ketika teman-teman harus menyampaikan bahwa ini sistem ini ada keterkaitan apa dan sebagainya gitu ya. Tetap harus kita batasi. Ada boundariesnya ya. Nah, sistem itu pastinya punya tujuan. Ya kan, contoh misalkan tadi yang saya buat tadi ya, contoh misalkan overpopulation. Kita melihat bahwa overpopulation itu sebab akibatnya apa, kemudian elemen-elemen yang berinteraksi di situ itu apa aja semua gitu ya. Nah, untuk mencapai suatu target, pengendalian perilaku sistem perlu dilakukan. Nah, contohnya tadi ada overpopulation. Berarti dari pemerintah sudah ada nih menggalakkan program KB. Jadi maksimal hanya 2 anak saja gitu ya. Oke, kemudian sistem dilindungi oleh lingkungan sistem di luarnya. Lingkungan mau tidak mau, sadari atau tidak bahwa lingkungan itu pasti akan mempengaruhi sebuah sistem, pasti gitu ya. Tetapi seberapa besar dia mempengaruhi? Nah, itu bisa kita lihat. Kalau memang besar atau tidak, nanti kita bisa mengukur dengan alat statistik. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa jadikan penelitian atau tugas akhir. Gitu ya. Kemudian sistem tertutup jika tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau kita kurang close pad gitu ya. Sesuatu sistem yang tertutup itu dia tidak akan ada sesuatu yang memengaruhi dari luar lingkungan, walaupun itu berimbas tetapi tidak terlalu banyak. Kemudian sistem terbuka itu melakukan pertukaran informasi secara dinamik dengan lingkungannya dalam bentuk umpan balik gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, saya ambilkan contoh kasus emergency service call center. Kasus ini dialami oleh operator call center, seperti call center pemadam kebakaran, kepolisian, tenaga medis, apalagi tenaga medis pada saat musim COVID kemarin gitu ya, di mana puncak-puncaknya terjadi tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa saya yakin juga sama gitu ya, betapa tenaga medis itu luar biasa ya sebagai garda depan pada saat COVID melanda gitu ya. Kemudian tujuan pelayanan ini adalah untuk mendapatkan respon secepat mungkin sehingga mengurangi jumlah kerugian. Call center dibuka selama 24 jam. Tantangan kasus ini adalah dalam menentukan berapa operator yang sebaiknya dipasang pada setiap shift sehingga meminimumkan waktu tunggu respon maupun operator. Nah, di sini tantangannya, ya kan? Karena harus 24 jam kan? Tidak boleh lengah. Jadi harus berapa orang nih gitu. Misalkan call center kebakaran, itu kan harus standby 24 jam. Misalkan kita nggak tahu kebakaran itu misalkan tengah malam, dini hari gitu ya. Kita telat sedikit aja sudah habis semua gitu ya. Jadi tantangan kita bagaimana kita menentukan berapa operator yang harus dipasang pada setiap shift-nya gitu ya. Nah, ini nanti kepada linknya kepada riset operasi. Teman-teman nanti yang mengambil riset operasi 1 dan 2. Nah, ini belajarnya di sini. Jadi bagaimana kita memasang operator yang seefektif dan efisien mungkin. Jadi jangan sampai operator itu dalam kondisi idle ya. Jadi menganggur yang lama, itu otomatis cost untuk perusahaan. Ini juga berlaku untuk perusahaan yang beroperasi selama 24 jam full. Gitu ya. Dimana misalkan di jam-jam sekian. Atau misalkan ini contohnya karena teknik industri itu luas ya. Tidak hanya kita berbicara pada industri manufaktur, tapi kita berbicara pada industri jasa. Jasa misalkan industri perbankan. Pada jam-jam istirahat kita harus memasang teller berapa. Jam-jam sibuk, hari Senin, tellernya harus berapa. Karena kalau orang menunggu terlalu lama, nggak mau kan,
Saya juga kayak gitu. Misalkan hari Senin saya menghindari ke bank, biasanya antrinya lama. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi kasus ini disebut juga dengan waiting line problem. Itu contohnya. Kemudian penjadwalan kendaraan. Ini kalau kita nanti belajar tentang proses produksi. Ada sistem manufaktur, ada penjadwalan. Nah, ini masuknya linknya ke arah sini. Jadi masalah ini membahas tentang minimum distance. Jadi minimum jarak antar mesin. Kemudian total cost dan gabungan ketiganya. Contoh kasusnya penjadwalan maskapai penerbangan, pesawat dan krunya. Bis umum, kereta api, dan pengambilan sampah kota misalkan. Karena sampah sekarang kan sudah menjadi masalah yang sangat besar gitu ya. Itu contohnya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita berbicara contoh apa lagi Bu? Misalkan di environmental and economic condition. Dan ini the deep cave project gitu ya. Ini merupakan pendekatan multi kriteria decision making. Decision making kita berbicara tentang RO. Ini hubungan antara mata kuliah pemodelan sistem dengan riset operasi gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya saja. Efisiensi dan efektivitas. Perusahaan mungkin dapat sangat mengefisienkan penggunaan sumber dayanya, tetapi hal tersebut tidak efektif. Ingat bahwa perusahaan itu harus efisien dan efektif. Efisien itu apa? Efisien looks at how well research. Bagaimana research itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Tetapi efektif itu adalah bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya melalui aktivitas yang sudah dijabarkan, gitu ya. Kemudian unplanned dan counterintuitive outcome. Nah, di sini tindakan A akan menyebabkan terbentuknya keluaran B yang diinginkan. Harapannya gitu. Ketika kita melakukan suatu tindakan A, harapan kita nanti berimbas pada B luarannya. Misalkan, saya melakukan sistem pembelajaran yang mungkin berbeda dengan semester kemarin. Harapan saya, outcome dari mahasiswa lebih tinggi dari harapan saya gitu ya, dari semester-semester kemarin. Ketika saya memberikan nilai A, berarti nilai A-nya ini jauh lebih berat dibandingkan semester kemarin gitu. Contohnya seperti itu. Akan tetapi selain B seringkali muncul luaran-luaran lain yang tidak terduga dan tidak diniatkan. Misalkan harapan saya B, tapi ternyata yang muncul C, D, E, dan sebagainya. Nah, beberapa keluaran yang sebenarnya tidak disadari, baik itu terencana atau tidak, itu mungkin counterintuitif, teman-teman. Artinya apa? Apa yang terjadi di awal sekilas berlawanan dengan akal sehat. Contohnya gitu. Saya sudah berusaha mengajar secara maksimal, tapi ternyata misalkan ada mahasiswa, dan ini sering terjadi misalkan di tugas akhir gitu ya, di mana dosennya udah ngoyak-ngoyak nih dengan target gitu ya, kamu harus lulus tahun ini, tapi ternyata di pertengahan jalan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Misalkan di tengah jalan, Bu, saya ada masalah keluarga. Ini terjadi nih, ini terjadi beneran gitu ya. Saya ada masalah, Bu, misalkan dengan pacar saya ada masalah sehingga saya nggak bisa konsen, Bu, di skripsi dan sebagainya. Saya ada masalah keluarga, Bu, dan sebagainya. Nah, itu masalah yang tidak bisa kita counter. Tidak bisa kita prediksi. Harapan kita, oh, target saya, biasanya kalau anak bimbingan saya target. Jadi kamu mau lulus tahun berapa? Kamu mau lulus misalkan berapa semester? Kalau misalkan Bu, saya mau lulus ini Bu, saya skripsi 6 bulan. Kalau mau 6 bulan, ikuti aturan saya. Artinya bahwa step kamu harus proposal bulan ini. Ujian proposal bulan ini. Kamu harus sidang bulan ini. Itu ya harus dikejar. Kalau memang 6 bulan, itu waktu yang sangat sempit untuk membuat sebuah skripsi. Jadi effort yang dikeluarkan memang harus lebih. Itu contohnya seperti itu. Tapi di pertengahan jalan ternyata banyak juga yang mengalami, oh ternyata hilang gitu ya. Saya cari, ya Bu, kemarin ada ini masalah saya pulang kampung Bu, mau males, mau ngerjain skripsi lagi gitu. Contohnya itu yang kita nggak bisa kontrol di situ. Gitu ya, makanya saya bilang saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bimbingan saya terutama, jadi membuat skripsi itu seperti mengayuh sepeda. Ya. Ketika kita berhenti, kayuhan itu kan akan berat
gitu ya. Makanya sudah deh, tabrak aja, jalan aja terus. Walaupun semua rintangan itu pasti ada. Apalagi kalau metode-metodenya belum pernah dipelajari. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang ini production example. Jadi ini contoh pertama. Di mana di sini ada raw material kalau kita berbicara pada lantai produksi ya teman-teman. Nah, karena kita teknik industri gitu ya, kita berbicara ini ada raw material, di mana bahan baku cost-nya sekian. Nah, masuk pada production capacity. Di sini ada ya, waktu 1 jam per unitnya sekian. Kemudian finish produknya sekian. Nah, demand-nya berapa? Permintaannya itu 3 unit, kemudian ini 4 unit. Nah, ini ada counterintuitif. Keuntungan per unitnya adalah sekian, sedangkan B adalah sekian. Ini selling-nya, harga jualnya per unitnya. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari sebuah sistem yang berlaku pada dunia industri, terutama kita di lantai produksi, gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana, Bu? Ini contoh percobaan Hawthorne. Percobaannya dilakukan sekitar tahun 1930. Kita sudah lahir belum ya? Belum ya. Kita kan generasi ini generasi milenial semua ya. Oh, apalagi Mas Daniel. Itu paling kelahiran berapa itu, Mas? 2000 berapa, Mas? 2001, Bu. 2001. Oh ya, itu kan generasi-generasi milenial gitu ya. Oke, setelah ini untuk Mas Dimas, ini angkatannya Pak Ferry bukan ya? Bukan Ibu, saya adik kelas jauh tapi Mas Oh Ferry itu jauh dari Pak Ferry. ya, jauh. Tapi kita Oh, satu alma mater dulu. makanya ini banyak alma mater dari tempatnya Pak Ferry. Yang mengawali dulu Pak Ferry soalnya dari Hiperkes itu Betul, ya. betul. Jadi dari Mas Ferry dia coba untuk share ke teman-teman yang lain. Ternyata banyak yang memang pingin lanjut gitu, ngikutin jejaknya Mas Ferry jadinya. Iya, betul. Pak Ferry itu juga termasuk mahasiswa yang kita acungi jempol ya, dalam arti sudah bekerja terkendala dengan, apalagi dulu sistemnya offline, Mas. Jadi beliau kalau pas on duty gitu ya, beliau tetap komitmen untuk kuliah. Kalau pas tidak bisa ya nggak apa-apa gitu ya, kita memaklumi untuk semua. Tetapi nilai yang dihasilkan itu pure memang bagus gitu ya untuk Pak Ferry, makanya beliau kemarin kan lulus tepat waktu juga gitu ya, dengan nilai yang sangat bagus juga. Makanya kemarin saya ketika dikasih anak bimbingan kok banyak yang dari Hiperkes juga gitu ya. Ternyata ini kayaknya sepertinya adik kelasnya Pak Ferry gitu ya. Oke. Tapi kan yang termasuk generasi muda gitu ya. Artinya bahwa kita ketika menerima suatu materi harusnya lebih cepat gitu ya. Oke. Ini teman-teman kita masuk ke bala percobaan yang dilakukan oleh Hawthorne gitu ya. Percobaan ini dilakukan tahun 1930-an pada pekerja perusahaan listrik Western di Illinois ya. Sekelompok pekerja memperlakukan pada sejumlah perubahan berturut-turut dari lingkungan kerja mereka. Salah satunya adalah perubahan pada pencahayaan ruang kerja. Berimbas nggak sih? Nah, hasil yang didapatkan adalah semakin terang pencahayaan, produktivitas itu semakin meningkat. Coba bayangkan, misalkan di perusahaan listrik harus menggabungkan elemen-elemen kecil, cahayanya remang-remang gitu ya. Apalagi seperti saya minus ya, tambah minus gitu ya. Susah gitu. Makanya di sini ini ternyata linear kan, bahwa pencahayaan yang terang itu produktivitas orang akan semakin cepat gitu ya. Jadi sehingga itu akan meningkatkan produktivitas. Oke. Itu dulu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Nah, saya mau meminta 2 saja dari mahasiswa bisa memberikan contoh tentang sebuah sistem. Siapa yang bisa? Silahkan sebut nama. Saya sudah memberikan beberapa contoh tadi. Silakan. Saya, Ibu. Boleh Mas Daniel, silakan.
tentang yang paling ngetren aja ya Bu, selama beberapa hari ini, masalah Boleh. gangguan IndiHome Bu. Oh iya, betul betul. Nah, gangguan Gimana? IndiHome ini kan di tempat saya ya Bu, itu sebelum masalah kabel Jasuka ini tempat saya itu sudah trouble duluan gitu loh Bu. Nah, jadi kalau maksudnya dianalisis secara sistem, ternyata kan kemarin teknisnya juga hadir, itu ternyata ada cuma masalah kendala di kabel. Padahal itu kan kabel cuma apa Kak, gitu ya bahasanya sehari-hari ya Bu ya. Itu cuma nyantolnya enggak pas gitu loh Bu. Nah, ternyata kan apa ya, kendala sederhana pun bisa jadi memperparah ke semuanya gitu loh Bu. Sampai ke 3 hari itu enggak bisa berfungsi dengan baik begitu. Terus kemudian yang masalah apa kabel Jasuka itu, kalau kita pikir kan dengan teknologi yang sekarang sudah maju kan kabel tidak dimasukkan ke tanah lagi, masukkan ke air. Ketika dipikirkan untuk seperti itu kan dipikir untuk kendalanya semakin minim. Tapi ternyata kok ya masih ada kendala yang ternyata berparah ke semua lini, nggak cuma sebagai ke orang yang apa ya, yang menggunakan aja gitu loh. Ternyata kan yang menggunakan telepon juga kadang ada kendala atau apa gitu Bu. Oke. Sudah, itu ya Mas Daniel ya. Ibu. Oke. Berarti Mas Daniel sudah mengidentifikasi ada sebuah kendala dengan trouble-nya jaringan IndiHome. Ya. Nah, di sini Mas Daniel mencoba melihat dari sebuah sistem gitu ya. Sistemnya ini apa saja yang berpengaruh? Keterkaitannya apa? Pengaruhnya jelas luar biasa ya, internet tidak jalan itu ya, apalagi kondisi seperti ini ya, kita mengandalkan internet banget, maksud kita tethering terus gitu ya. Nah itu maka banyak yang mengeluhkan di sini. Kemudian setelah ternyata kabel ya, masalahnya adalah pada jaringannya itu, kabelnya itu. Oke, ya sip Mas Daniel. Silakan satu lagi. Ada yang bisa memberikan sebuah contoh sistem yang sederhana-sederhana saja. Tidak usah Saya, yang Bu. terlalu rumit. Boleh Mas Dimas ya? Ya, karena saya udah kerja, mungkin saya ngasih contoh di lingkungan kerja saya aja, Bu. Jadi, Boleh. saya ini kan bekerja di salah satu kontraktor tambang ya. Jadi, kalau kita bicara soal sistem, dekat sekali dengan apa yang perusahaan kami kerjakan. Yang pertama jelas ada tahap perencanaan nih Bu. Jadi perencanaan itu datang dari ketika inputnya adalah work order. Jadi work order. Jadi ada instruksi pekerjaan yang diberikan oleh klien kepada kita gitu dalam bentuk work order. Kemudian dibuat perencanaan, kemudian setelah perencanaan, kemudian kita ada yang namanya SDM atau sumber daya manusianya disiapkan, termasuk di dalamnya adalah alat dan perlengkapannya gitu. Kemudian implementasinya dilakukan begitu, terus kemudian outputnya ya dikatakan terpenuhi ketika apa yang diminta oleh klien itu dikerjakan. Jadi itu sistem dari yang berjalan di perusahaan kami. Jadi work order, ada perintah instruksi pekerjaan, kemudian kita mempersiapkan deadline-nya, ini diperlukan berapa orang, kemudian alatnya yang dibutuhkan apa, dieksekusi oleh siapa, orangnya seperti apa, berpengalaman yang di bidang apa, kemudian proses pelaksanaannya sendiri, terus kemudian ya itu hasilnya tercapai begitu. Itu siklus atau sistem pekerjaan yang ada di kami. Oke. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ya, ini untuk teman-teman reguler mungkin masih sulit ya untuk mungkin melihat sebuah sistem, tetapi untuk teman-teman yang sudah bekerja otomatis
langsung tek nih sistem itu apa gitu ya, seperti yang dicontohkan Mas Dimas tadi bahwa suatu sistem yang di perusahaannya di mana ada work order ya, jadi di mana dari order dulu kemudian bagian perencanaan SDM dan sebagainya sampai keluarannya sesuai dengan keinginan dari customer, itu juga sebuah sistem gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Ini sudah ada 2 tadi yang sudah memberikan contoh. Sampai di akhir ini ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang materi yang saya sampaikan tadi? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Kalau diam berarti sudah paham ya? Paham, Bu. Ibu, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Iya, tadi di slide nomor berapa ya, yang ada reaktif, kemudian adaptif, sama satu lagi, itu boleh diperjelas lagi, Bu. Ini menarik karena yang iceberg itu loh, Bu. Ini ya. Ini adalah konsep sistem iceberg. Jadi iceberg itu saya menentukan dia melakukan penelitian ya, di mana di sini sebuah sistem itu seperti apa. Ternyata sebuah sistem itu teman-teman, kalau menurut iceberg itu adalah struktur sistemnya ada di sini nih. Paling banyak di sini. Ini biasanya generatif ya. Jadi artinya bahwa di sini sebuah sistem itu ternyata dia punya struktur. Gitu ya, di mana di sini tadi yang saya sampaikan bahwa sistem itu ada elemen-elemennya, kemudian ada tujuannya, ada interaksinya. Nah, ini adalah sistem, struktur sistemnya. Kemudian ke atas lagi dia menjadi pattern gitu ya. Pattern di sini posisinya adaptif. Ya. Dia lebih menyempit gitu ya, lebih menyempit dibandingkan dengan sebuah sistem struktur sistem. Kalau struktur sistem kita masih berpikirnya agak luas gitu ya. Kemudian kalau kita masuk kepada pattern, itu artinya sudah mengadaptif. Artinya misalkan tadi sebuah sistem di mana ada lingkungan di luarnya ya yang berpengaruh. Nah, ini mulai sudah terpilah-pilah. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan Mas Dimas contohnya misalkan sebuah sistem di mana ada work order gitu ya, work order, kemudian di situ di perencanaan SDM. Nah di luar suatu sistem itu ada boundaries kan, kita batasi nih, hanya ini saja. Tapi ternyata dari lingkungan sekitar juga berpengaruh, misalkan kondisi cuaca, atau kondisi sumber daya manusianya, misalkan sumber daya manusianya yang ditunjuk, yang direncanakan itu misalkan sakit kan di luar kuasa kita ya, dalam artian bahwa itu memang nggak bisa orang, apalagi sumber daya manusia itu dalam kondisi fit 100% terus gitu ya, apalagi dia dipekerjakan lama gitu lah, dalam term waktu yang lama. Sehingga itu adalah lingkungan yang mengaruhi. Nah, di sini pada fase patterns itu lingkungannya yang tidak berpengaruh terlalu signifikan itu sudah mulai memisah dari sistemnya, sehingga di sini mulai adaptif. Nah, naik lagi di sini adalah suatu kejadian atau events, gitu ya. Nah, ini adalah reaktif, artinya bahwa sebuah sistem kalau dia sudah pada masuk level events atau kejadian, dia otomatis akan menimbulkan reaksi. Contoh misalkan kalau kita berbicara sistem terbuka open boundaries gitu ya. Sistem terbuka contoh misalkan tadi penanganan COVID gitu ya. COVID-19 ternyata berimbas tidak hanya pada kesehatan tetapi kepada perekonomian. Itu kan sudah pada fase reaktif. Ada kejadian luar biasa nih di sini yang belum pernah dunia maupun Indonesia mengalami gitu ya. Di sini kejadian COVID-19 itu suatu wabah. Sebenarnya itu kan segi kesehatan yang terserang sebenarnya. Tetapi dia bereaksi kepada sisi ekonomi. Banyak kan sekarang akhirnya PHK di mana-mana. Kemudian perekonomian sangat-sangat terpukul gitu ya. Nah, contohnya seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Bisa dipahami tidak?
Ya, artinya kalau misalnya ada sebuah permasalahan sistemik ya, yang berdampak pada sistemik, Iya, betul. apakah kemudian kita bisa, kalau kita bicara soal efisiensi atau efektif, apakah kita bisa mulai dari paling atas atau yang justru systemic structure dulu, Bu? Kalau kita berbicara efektif dan efisien, berarti kita dari lingkup luas, ya Mas. Berarti dari bawah kita naik ke atas mengerucut, begitu. Itu kalau kita berbicara sebuah sistem untuk mencari efisiensi dan efektivitas di situ. Jadi kita Oke. memulai dari yang luas dulu, kemudian kita sekupkan, kita pilah-pilah sampai dia menjadi suatu sistem yang memang benar-benar sudah kita batasi boundariesnya dan dia mempunyai reaksi terhadap yang lainnya, keterkaitan dengan yang lainnya. Begitu, Mas. Di copy, Ibu. Terima kasih Oke. penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan lupa teman-teman untuk ngisi absensinya. Sudah belum? Di link absensi sudah di-share lagi. Boleh-boleh Mas Daniel, silakan. Kalau iceberg itu berarti kan yang paling kelihatan kan di eventnya ya, Bu? Iya, betul. Berarti kita melihat itu dari gambaran apa yang terlihat dulu, baru ke systemic structure-nya seperti apa gitu ya, Bu? Iya, betul, betul. Jadi sebenarnya iceberg itu kan ini lah Mas. Ini sebenarnya dibatasi ya. Ini bahwa di bawahnya suatu sistem itu ketika kita sudah sampai pada kejadian ini, event suatu sistem ini sebenarnya dia berasal dari akar yang sangat kuat di bawahnya ini loh. Jadi kalau nanti ketika teman-teman membuat sebuah model sistem, teman-teman harus berangkat dari sini, yang luas dulu. Pengaruh-pengaruh lingkungannya yang kira-kira reaktif atau tidak, ini diikutkan semua dulu. Kemudian masuk pada sini kita pilah-pilah. Kira-kira yang adaptif yang mana, yang tidak adaptif yang mana. Kemudian sampailah kita pada suatu sistem yang benar-benar sudah kita bandris, kita batasi. Kemudian ini keterkaitannya memang sudah benar-benar ada keterkaitan dan ada reaksi antar elemennya, seperti itu. Gitu ya, Mas? Iya, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan yang lain? Sudah? Kalau sudah, absensinya jangan lupa. Sudah, absensi juga. Ini yang lainnya anteng semua ya. Oke, kalau Zoom berlaku ya aturan kita ya. Jadi saya biar tahu nih Mas Roger itu yang mana gitu ya. Kemarin saya bingung, Bu Anita bilang saya taunya Mas Rondonu, ternyata panggilannya Roger gitu ya. Itu yang mana, padahal ini sudah dari semester kemarin gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Berarti minggu depan kita video pembelajaran. Saya siapkan video pembelajarannya. Jangan lupa kalau video pembelajaran itu menggunakan Google Form. Teman-teman harus mengisi Google Form-nya untuk absensinya. Dan batasannya adalah 1 kali 24 jam. Kalau lebih dari 1 kali 24 jam dari jadwal si akad, saya tidak bisa mengisikan absensinya. Gitu ya, teman-teman. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera bertemu dalam kuliah offline lagi, gitu ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.